Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chandra Aldo Lukito, NPM saya 2470111176. Dengan kedua rekan saya yaitu Ahmad Fadila dan Alpari Tegar Tarendra ingin menjelaskan yaitu manajemen proyek sistem informasi pengajuan kredit sepeda motor PT Summit Auto Finance. Part 1, pendahuluan proyek. Latar belakang masalah integrasi data, yaitu pengelolaan data belum terintegrasi secara optimal. Verifikasi kredit, yaitu proses verifikasi kredit masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Penyampaian informasi belum efisien sehingga memengaruhi kualitas pelayanan kepada calon debitur. Solusi: diperlukan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas proses pengajuan kredit. Pendahuluan yang pertama, bagaimana penerapan manajemen proyek dalam pengembangan sistem informasi pengajuan kredit. Yang kedua, menyusun ruang lingkup proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Yang keempat, menyusun estimasi biaya proyek. Proyek ini bertujuan meningkatkan efektivitas proses pengajuan kredit pada PT Summit Auto Finance cabang Metro. Part 2, hasil perencanaan manajemen proyek. Piagam proyek yang pertama, visi strategis, mewujudkan transformasi kesejahteraan masyarakat melalui solusi keuangan terpercaya dan pengembangan sistem informasi yang sangat kompetitif di Indonesia. Yang kedua, misi operasional, meningkatkan daya saing perseroan melalui pembiayaan motor yang didukung oleh manajemen risiko tepat serta prinsip tata kelola perusahaan. Yang ketiga, tujuan utama, mengembangkan sistem informasi untuk mempercepat proses verifikasi, mempermudah pengelolaan data debitur, serta meminimalkan risiko kesalahan input data. Yang keempat, ruang lingkup, mencakup seluruh tahapan dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan aplikasi hingga fase pemeliharaan sistem informasi pengajuan kredit motor. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perencanaan ruang lingkup. Work breakdown struktur membagi proyek menjadi 8 tahapan utama, mulai dari inisiasi hingga pemeliharaan. Dan di sebelahnya ada gambar atau tabel dari WBS tersebut tentang manajemen proyek sistem informasi pengajuan kredit sepeda motor. Yang pertama ada inisiasi proyek. Inisiasi proyek dengan poin pertama, identifikasi kebutuhan sistem pengajuan kredit. Kedua, penentuan tujuan proyek sistem informasi. Ketiga, pengumpulan data proses pengajuan kredit. Dan kedua, ada perencanaan proyek. Poin pertama, perencanaan yang ruang lingkup sistem. Kedua, perencanaan jadwal proyek. Ketiga, ada perencanaan biaya dan sumber daya proyek. Poin nomor 3 ada analisis sistem. Dengan poin pertama, analisis proses pengajuan kredit motor. Kedua, analisis kebutuhan pengguna sistem. Ketiga, ada analisis data konsumen dan dokumen kredit. Keempat, ada desain sistem. Dengan poin pertama, desain tampilan sistem informasi. Kedua, desain database sistem. Ketiga, ada desain alur proses pengajuan kredit. Kelima, pengembangan sistem. Pembuatan sistem informasi pengajuan sistem. Kedua, pembuatan database dan fitur sistem. Ketiga, ada integrasi fungsi sistem dan data pengguna. Keenam, ada pengujian. Yang pertama ada pengujian fungsi sistem. Kedua, pengujian proses input dan output data. Ketiga, ada evaluasi dan perbaikan sistem. Ketujuh, implementasi. Poin pertama, penerapan sistem pada perusahaan. Kedua, pelatihan penggunaan sistem kepada pengguna. Ketiga, monitoring penggunaan sistem. 8, pemeliharaan. Poin pertama, perbaikan kesalahan sistem. Kedua, backup dan keamanan data sistem. Ketiga, ada pembaruan sistem. Selanjutnya,
Ada perencanaan jadwal kerja. Yang pertama ada estimasi durasi. Penetapan estimasi waktu untuk setiap tahapan mulai dari inisiasi selama 14 hari hingga pemeliharaan sistem yang membutuhkan waktu 28 hari. Kedua, visualisasi. Menggunakan Gantt chart sebagai instrumen grafis untuk memantau perkembangan proyek dan memfasilitasi koordinasi antar anggota tim selama periode pelaksanaan kerja. Ketiga, pengendalian waktu. Mengatur urutan aktivitas secara ketat guna meminimalkan resiko keterlambatan dan memastikan proyek selesai tepat waktu sesuai target perusahaan. Keempat, tahapan eksekusi. Menjadwalkan proses pengembangan sistem selama 42 hari yang mencakup pembuatan aplikasi, pengembangan database, serta integrasi fungsi sistem secara menyeluruh. Gantt chart. Di sini ada contoh tabel Gantt chart dengan jangka waktu bulannya dari Januari sampai Juni. Perencanaan jadwal. Yang pertama, jadwal proyek disusun berdasarkan Work Breakdown Structure atau WBS, sehingga setiap aktivitas memiliki urutan pelaksanaan yang jelas. Kedua, ada durasi pelaksanaan proyek. Direncanakan selama Januari sampai Juni 2026. Gantt chart digunakan untuk memantau perkembangan proyek serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya setelah ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Part 03 penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, manajemen proyek memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan secara terarah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan Work Breakdown Structure atau WBS membantu sebagai proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, sebagai pekerja lebih mudah dipahami dan dikelola oleh setiap anggota tim. Selanjutnya, penyusunan jadwal proyek membantu mengendalikan waktu pelaksanaan, memastikan setiap aktivitas dilakukan sesuai target, serta meminimalkan keterlambatan. Selain itu, perencanaan biaya fungsi sebagai pedoman dalam mengelola anggaran proyek agar pengeluaran tetap terkendali dan sesuai dengan rencana. Dengan adanya manajemen proyek yang baik, didukung WBS, penjadwalan, dan perencanaan biaya yang tepat, proyek dapat disesuaikan secara lebih efektif, efisien, serta menghasilkan kualitas yang sesuai dengan harapan. Manfaat sistem. Pada slide ini dijelaskan beberapa manfaat utama dari sistem yang dirancang untuk proses pengajuan dan verifikasi kredit. Pertama, mempercepat verifikasi kredit. Dengan adanya sistem, proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit menjadi lebih singkat dibanding proses manual. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. Seluruh data calon debitur disimpan secara terstruktur di dalam sistem, sehingga mengurangi resiko kesalahan input maupun mengelola data. Yang ketiga,